Semalam saya ikut sama Nabi sholat dari setengah 11, jam 11 sampai subuh. Ustaz bilang, untung saya nggak hadir. Jelang subuh baru selesai. Nabi kiblatnya kehidupan, kiblatnya ibadah. Jadi lebih hebat. Kalau Ka'bah kan cuma sholat doang. Cuma sholat aja. Jujur, masjid mengatakan kepada jamaah silakan pulang, nanti setengah 12 datang lagi. Kita tidur dulu, kita kira-kira ada yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Firman Al-Mukti, kali ini masih di podcast Nurul Fajri, Spam, Sapa Jamaah. Nah sahabat Nurul Fajri, kali ini kesempatan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat punya nilai, makna dan juga keutamaan dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan, yaitu tentang sholat tarawih. Sholat sunat tarawih, semua kita disunahkan untuk melaksanakan karena itu punya keutamaan dan kemuliaan. Nah, seperti apa sebenarnya keutamaan dan kemuliaan apabila kita melaksanakan sholat di malam-malam bulan suci Ramadan? Masih bersama tamu teristimewa kita kali ini, Al-Habibana Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat selalu, Bib. Alhamdulillah. Semoga antum juga sehat. Amin. Barakallah doa Habib. Masya Allah. Bib, ini menarik sekali, Bib. Masih seputar bulan Ramadan, kita akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih. Kita tahu sholat tarawih ini merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita disunahkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan karena memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, Habib, sebenarnya apa lagi sih keutamaan daripada sholat tarawih ini? Apa sebenarnya dasar yang membuat kita ini disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih? Mungkin Habib bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berbicara tentang Ramadan tidak lepas dengan tarawih. Betul. Karena memang Ramadan ini bukan hanya syahrul siyam, tapi juga syahrul qiyam. Syahrul qiyam. Yaitu bulan di mana kita diperintahkan untuk menghidupkan malam. Dan memang sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan bahwa sholat tarawih itu sunnah. Sholat tarawih ini sunnah. Dan di masa Nabi belum dikenal nama sholat tarawih. Di masa Nabi itu dikenalnya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail. Makanya tadi hadis yang dibaca sama antum itu kan. Yeah. Dari hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kan man qoma. Betul. Nah, enggak ada hadis man shalla salat tarawih, itu enggak ada. Enggak ada. Hadis salat tarawih tidak ada, tapi adanya adalah siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Tapi sepakat seluruh ulama yang dimaksud man qoma Ramadan adalah kalau di masa sekarang yang kita sebut sholat tarawih. Wow. Nah itu. Dan kalau dilihat dari sejarah, memang Rasulullah SAW itu mengalami masa Ramadan atau ketemu dengan bulan Ramadan 9 kali. 9 kali? Ya, 9 kali Ramadan Nabi ketemu. 9 tahun berarti? Iya, 9 tahun. Karena memang Ramadan tahun kedua. Dan Rasulullah meninggal di tahun ke-10 mau masuk 11 atau 11 awal. Berarti hanya 9 kali. Beliau berpuasa atau menghadapi Ramadan. Dan beliau sholat tarawih seperti yang dilakukan ini hanya tahun pertama saja. Dan itu pun hanya 3 malam. Selebihnya Rasulullah tidak pernah sholat tarawih gaya kita yang habis isya langsung sholat. Oh gitu. Nah, kalau kita mau lihat beberapa referensi seperti Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga ada yang semakna tapi sedikit beda redaksinya di Bukhari Muslim. Di Bukhari dijelaskan bagaimana diriwayatkan dari seorang tabi'i yang bernama Abdurrahman ibn Abdul Qari. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari pernah bercerita tentang Umar bin Khattab. Nah, jadi di situ diceritakan bagaimana model tarawih yang sekarang ini. Ini model yang kita lakukan sekarang ini dilakukan pertama kali oleh zaman Umar ibn Khattab. Sementara di zaman Rasul diceritakan oleh Aisyah. Waktu itu Rasulullah, singkat ini kita tidak membacakan hadis ya karena waktu ya. Kita singkat. Waktu itu Rasulullah usai sholat Isya. Seperti biasa Rasulullah masuk ke rumahnya. Sebagian sahabat pulang.
meninggalkan masjid. Sebagian lagi ada yang beberapa orang, ya tidak banyak, yang tidak pulang. Mereka berzikir, lagi masih melakukan i'tikaf. Tiba-tiba Nabi di tengah malam, mungkin kalau bahasa kita mungkin jam 11, setengah 12, keluar dari rumahnya Rasul. Sholat di masjid. Sahabat yang saat itu sedang berada di masjid, ngelihat Rasul sholat, langsung mereka berdiri, langsung ikut sholat. Ikut sholat bersama Nabi. Menjelang subuh selesai sholat Nabi. Lalu sahabat yang ikut sholat sama Nabi, besoknya langsung memberitahukan kepada sahabat lain. Kita semalam sholat bersama Nabi. Menjelang subuh harus selesai. Akhirnya malam kedua itu lebih banyak lagi yang datang. Banyak yang ikut. Ya, karena itu antusias sahabat beda ya. Masya Allah. Tapi belum semua hadir. Karena maklum zaman dulu kan belum ada WA. Nah, kalau ada grup WA mungkin sekarang sudah share itu kan. Sudah diposting kan. Langsung pada burumbung. Beritanya itu belum ada mic juga. Didengarkan suara lebar. Jadi hanya mulut ke mulut. Jadi setengah sahabat dengar ikut. Malam kedua lebih 2 kali lipat dari yang malam pertama. Benar sama. Di tengah malam Rasulullah keluar. Sholat, sahabat ikut setengah masjid itu. Sampai menjelang subuh selesai Rasulullah masuk. Akhirnya yang sudah ikut cerita lagi. Akhirnya di malam ketiga full. Nah, itu semangatnya sahabat kan. Mungkin kalau kita beda. Ustaz, semalam saya ikut sama Nabi sholat dari setengah 11 jam 11 sampai subuh. Ustaz bilang, untung saya nggak hadir. Menjelang subuh baru selesai. Untung nggak. Kalau mereka rugi. Rugi nggak ikut. Semangatnya himmah. Semangat Allah. sahabat itu, ya Allah kita rugi. Akhirnya malam ketiga full masjid. Nabi keluar lagi dalam riwayat. Sholat lagi bersama mereka. Setelah itu semua sahabat menyebar lagi. Malam keempat tidak cukup itu masjid. Sampai keluar. Masya Allah. Orang pada nunggu sholat. Sampai mereka nunggu jam 11 tidak keluar. Jam 12. Mungkin kalau digunakan jam ya. Karena dulu itu sahabat kalau ditanya itu nggak nanya jam dia. Dia tidak memberikan waktu jam. Contoh yang tadi itu kan. Waktu ditanya. Rasulullah itu kalau sahur. Berapa lama sih antara sahur dan adzan? Sekitar membaca 50 ayat. Itu. Jadi mereka itu kalau memberikan waktu dengan amalan. Dengan perbuatan. Ukurannya ya? Ukurannya. Kalau kita kan jam. Jam. Kalau gitu enggak. Sekedar membaca 50 ayat. Di dalam hadis Rasulullah kalau bangun tidur. Dia duduk dulu di tempat tidurnya. Dia tidak langsung bangkit dari tempat tidur. Duduk. Berapa lama Rasulullah duduknya? Membaca sekitar 10 ayat dari akhir surat Al Imran. Jadi Nabi kalau duduk itu sebelum bangun, dia membaca dulu ayat 10 ayat. 10 ayat dari terakhir surat Al Imran. Baru Rasulullah bangun. Kalau kita kan 5 menit, 10 menit. Kalau dia zaman dulu itu pekerjaan. Jadi amalannya. Jadi waktu itu adalah amal. Gitu. Kalau kita waktu adalah bengong. Waktu itu kosong. Itu mereka tidak mau tuh. Kalau ada lagi time is money. Time is money. Kalau dalam sahabat itu bukan money, tapi waktu itu adalah ibadah. Waktu itu Al-Quran kan bilang, fa idza faragta fansab. Kalau selesai melakukan pekerjaan, cari pekerjaan lain. Islam itu tidak mengajarkan ada waktu yang terbuang. Nah, intinya betul-betul sahabat nunggu sampai Rasulullah subuh nggak keluar. Nah, inilah semangatnya sahabat ya. Kalau kita kan ada pengajian nunggu Ustaz setengah jam nggak datang bubar. Ustaz datang mana nih jamaah? Bubar Ustaz. Dipikir Ustaz nggak datang. Ya Allah telat setengah jam ditinggalin kita. Beda dengan sahabat. Dari ba'dal isya sampai subuh nggak keluar. Mereka sampai tidur ada yang sampai kena lututnya. Ngantuk berat nunggu tidak bubar. Itulah semangatnya apa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan pencinta para sahabat. Amin. Masya Allah. Karena memang kalau kita mau beramal seperti sahabat, tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Cukuplah kita cinta dan berusaha semaksimal mungkin, walaupun tidak mungkin. Tapi paling tidak cinta itu. Yuhsyarul mar'a ma'aman ahab. Ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Karena seseorang nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Akhirnya setelah selesai subuh, Rasulullah keluar. Aku tahu. Kalian menunggu. Bukan aku tidak tahu kalian menunggu. Tapi aku tidak mau keluar. Kenapa? Karena aku takut ini akan menjadi wajib untuk kalian. Jadi Rasulullah tidak keluar di malam keempat itu. Karena beliau khawatir kalau keluar ini menjadi suatu kewajiban bagi mereka. Itulah bagaimana kasih sayang Nabi. Tidak mau menyulitkan apa?
umatnya. Jujur kalau kita mau membahas tentang semua keringanan, kemudahan di dalam ibadah kita umat Nabi, itu gara-gara Nabi. Kalau bukan karena Nabi kan sholat kita 50 waktu. Itu kan perjuangan Nabi. Kalau bukan karena Nabi, tarawih jadi wajib. Seandainya Nabi keluar, maaf, kekhawatiran Nabi itu mungkin terjadi. Bukan Nabi kegeeran, bukan. Kalau Nabi keluar di alam keempat, bisa jadi wajib. Makanya apa dikatakan? Khasyitu ayyujaba alaikum au yufradu alaikum. Khasyitu, aku takut ini akan menjadi wajib untuk kalian. Jadi ketakutan Nabi itu ada alasan. Jadi semua ibadah yang kita dapat tuh gara-gara Nabi jadi ringan. Kalau bukan karena Nabi, haji itu tiap tahun. Kan di hadis Sahih Muslim kan Rasulullah pernah waktu ceramah, ya ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajj fahujju. Kaum muslimin, diwajibkan kepada kalian untuk pergi haji. Bersegeralah kalian pergi haji. Salah satu sahabat, ada yang bilang ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang Aqra bin Habis. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli am? Apakah haji itu tiap tahun ya Rasul?" Fasakat, Nabi tidak menjawab, diam. Nanya lagi sampai 3 kali. Apa kata Nabi? Lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya jawab iya, akan jadi wajib. Jadi Nabi nggak jawab, coba Nabi jawab, wajib tiap tahun. Jadi semua keringanan ini gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking memikirkannya ya untuk ke depan. Makanya kalau orang nggak ingat Nabi mah keterlaluan. Allah sendiri menganggap kurang ajar ini. Dia yang nggak ingat Nabi. Lihat, sholat nggak ingat Nabi nggak diterima sholatnya. Makanya disuruh bersolawat. Doa nggak ingat Nabi nggak digabulkan. Karena istilahnya kurang ajar. Kalau bahasa kita apa? Songong. Kau songong. Apa kalau orang istilah kacang lupa kulitnya. Lupa kulitnya. Kamu bisa begini gara-gara Nabi. Makanya semua ibadah harus ada nabinya. Makanya kalau kata orang ini menyebutnya al-kiblatu kiblatus shalah. Wan nabiyyu kiblatul hayah. Kiblatul ibadah. Ka'bah kiblatnya orang sholat. Nabi kiblatnya kehidupan, kiblatnya ibadah. Jadi lebih hebat. Kalau Ka'bah kan cuma sholat doang. Cuma sholat aja. Tapi Nabi kiblatul ibadah. Semua ibadah kiblatnya ke Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi bilang, aku takut ini jadi wajib. Jadi Nabi bilang, sejak saat itu Nabi nggak pernah lagi sholat berjamaah di masjid. Jadi cukup 3 malam pertama itu? 3 malam aja. Selebihnya Rasulullah tidak pernah sholat lagi. Tetapi Nabi sholat di rumah. Sahabat sholat. Di malam itu sholat terus. Tapi sendiri-sendiri. Sampai Rasulullah meninggal. Berarti kan seumur hidupnya sholat berjamaah tarawih itu hanya 3 kali. 3 kali. Setelah Rasulullah meninggal kan naik tuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu jadi khalifah. Beliau menjadi khalifah 2 tahun 8 bulan. Nah, nanti hampir 3 tahun jadi khalifah. Selama masa khalifah Abu Bakar, dibiarkan sahabat seperti di masa Nabi. Itu sholat masing-masing, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang sendirian. Seperti masa Nabi, dibiarin sama Abu Bakar. Karena dia nggak mau merubah seperti yang dilakukan Nabi. Akhirnya masuk zaman Umar. Setelah khalifah Abu Bakar meninggal, tahun 13 Hijriah beliau meninggal, naik Sayyidina Umar menjadi khalifah. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, ada yang mengatakan di masa 2 tahun kekhalifahan beliau. Ada yang mengatakan di tahun keempat. Intinya, di awal-awal kekhalifahan khalifah Umar ngelihat nih, wah ini kayaknya sholat di masjid masing-masing begini kayaknya kurang apa? Kurang enak kelihatannya. Akhirnya dia punya ide. Alangkah indahnya nih kalau saya bikin sholat berjamaah. Nah, ini kejadian kenapa ini sholat tarawih jadi berjamaah ini Umar jasanya radhiyallahu anhu. Zaman Umar ya. Bin Khattab. Cerita ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari tadi, diriwayat Imam Malik. Akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat, besok jangan ada yang sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan sendiri-sendiri. Tapi hendaklah sholat berjamaah. Saat itu pertama ditunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam. Ubay, engkau jadi imam. Akhirnya selesai. Besoknya Umar bin Khattab lewat, sahabat lagi pada sholat berjamaah. Dengan imam satu, siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab ngelihat begitu, apa dia bilang? Ni'mal bid'atu hadhihi. Kata ni'mal bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Itu kata-kata sebaik-baik bid'ah. Dari kata-kata Umar inilah akhirnya nanti Imam Syafi'i dan jumhur ulama bid'ah itu ada 2.
Ada nikmah, ada bi'sa. Kalau nikmah sebaik-baik bid'ah, bi'sa seburuk-buruk bid'ah. Makanya Imam Syafi'i membagi al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah. Nah, salah satu dalilnya perkataan Umar. Kalau memang bid'ah itu cuma satu macam, nggak mungkin Umar ngomong ini mal bid'ah. Nah, nanti ada yang menjawab, enggak, Umar mengadakan itu sunnah. Ini bukan bid'ah, sunnah loh. Umar yang ngomong kok ini mal bid'ah. Tapi orang bantah itu adalah sunnah. Umar bilang bid'ah. Enggak, itu adalah sunnah. Kalau memang sunnah, kenapa Abu Bakar tidak membentuk sholat berjamaah? Jadi sunnahnya di masa Nabi masing-masing tarawih itu. Yang kedua, dilakukannya di pertengahan malam. Umar radhiyallahu an yang membuat ide sholat tarawih di awal malam. Ba'dal isya, dzikir, setelah ba'diyah, sholat. Itu yang pertama ngadain Umar. Inisiatif dari Umar. Makanya dia benek mal bid'ah. Yang kedua, dibikin berjamaah dengan satu imam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau ngikutin Nabi kan hanya 3 malam. Ini diambil dari akhir. Terus di hadis itu Umar mengatakan apa? Wallati yanamun afdalu minalladzi yaqumun, kata beliau. Dan yang tidur lebih afdol daripada yang bangun nih sekarang. Kenapa? Karena Nabi tidur dulu. Kalau mau tarawih tidur dulu. Sholat isya, istirahat, tengah malam bangun baru sampai subuh. Wallati yanamun, dan yang tidur afdol. Kata beliau, Sayyidina Umar yang ngomong dalam kitab Muwatta, lebih afdol, lebih mulia daripada yang yakumun, daripada yang bangun, yang sholat sekarang. Berarti aslinya sholat tarawih itu tengah malam, kemudian sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lakukan sekarang, mau jujur, masjid mengatakan kepada jamaah silakan pulang, nanti 11:30 datang lagi. Kita tidur dulu, kita kira-kira ada yang sholat. bablas. Itulah akhirnya zaman Sayyidina Umar, sahabat kan masih banyak. Ali bin Abi Thalib masih ada, Sayyidina Utsman masih ada, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat, ulama-ulama masih ada. Sepakat bilang, ini keren nih. Ini bid'ah nih, tapi keren nih. Nah, makanya kalau mau antum bilang, "Ustaz, saya pengen sholat gaya Nabi." Ya udah tengah malam. Nah, enggak sholat berjamaah full sebulan. Ini adalah disepakati, disetujui oleh seluruh sahabat zaman itu. Dari zaman Sayyidina Umar lah mulai sholat tarawih diadakan di awal malam dan berjamaah dari awal sampai akhir. Dan kenapa kok disebut tarawih? Nah, di situ terjadi perbedaan. Ubay bin Ka'ab tuh sholatnya berapa rakaat tuh? Nah, itu terjadi perbedaan karena tidak ada secara nas ya, secara redaksional dari Rasul yang menyatakan sholat tarawih itu sekian. Ada yang mengatakan Ubay bin Ka'ab waktu itu sholatnya 40, witirnya 1. 41 rakaat. 41 rakaat. Ada yang mengatakan 23. Dan itu kebanyakan. Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab itu kebanyakan mengatakan 23, 3-nya witir. Terjadi khilaf yang banyak, intinya beliau sholat. Awalnya dalam riwayat Ubay bin Ka'ab sholat 1 rakaat 200 ayat. Dalam satu rakaat 200 ayat. 200 ayat. Ya kalau zaman sekarang udahlah jamaah itu nggak bakal ada. Ubah. Akhirnya semakin berkembang dirubah menjadi 1 rakaat 50 ayat. Kenapa? Ayatnya panjang, rakaatnya pendek. Jumlah rakaatnya pendek karena ayatnya panjang. Ketika ayatnya dipendekkan, rakaatnya semakin banyak. Nah, akhirnya karena perbuatan itu terbanyak, riwayat 20 sama witir 3, 23, akhirnya 4 madhab, Imam Malik berpegang dengan 39 rakaat. Jadi 36 itu tarawih, 3 rakaatnya witir. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad 23. 20 tarawih, 3-nya witir. Kenapa? Itu yang berpegang dari 4 mazhab. Akhirnya sampai di situ. Nah, itulah mulai disebut tarawih. Kenapa disebut tarawih? Padahal zaman dulu qiyamul lail, tarawih dari roha. Dari tarawih, kenapa disebut tarawih? Karena habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk dulu. Santai dulu. Nggak langsung berdiri. Istirahat dulu baru bangun lagi. Salam, istirahat dulu baru berdiri.
Nah, karena adanya istirahat antara salam dengan satu dengan yang lain, salam satu, salam dua, ada istirahatnya, maka disebut tarawih. Tapi kan kalau bahasa Betawinya teraweh. Teraweh. Karena kalau dibilang, Sat, kita sholat tarawih, itu kan malas orang ngomongnya. Tarawih, itu aslinya tulisannya at-tarawih. Tarawih. Ribet. Akhirnya kan orang Betawi pengen begitu aja, taraweh udah. Kita sholat tarawih aja dah, itu taraweh. Nah, sampai sekarang disebut tarawih. Tarawih. Nah, aslinya tarawih. Tarawih. Itulah pembahasan. Nah, itulah kenapa sampai tarawih. Di zaman Imam 4 sudah disebut istilah tarawih. Ya. Nah, itu sejarah secara singkat tentang. Allah ya, berarti di zaman Umar bin Khattab ya terjadi Ya, perubahan. mulai perubahan. Yang tadinya sholat malam itu masing-masing tanpa diimami. Maksudnya tidak berjamaah secara banyak. Tapi di zaman Umar bin Khattab inilah punya inisiasi untuk mengadakan sholat berjamaah dan diimami sampai akhir Ramadan, gitu ya, Bibi. Masya Allah ya. Jadi sahabat Nurul Fajri, tentu inilah ya kenapa tarawih itu disunahkan ya, karena tadi sudah disampaikan ini Rasulullah melakukan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan sebagai bukti cinta kita kepada baginda kita Rasulullah SAW. Nah, Bib, kita masih ada waktu nih, Bib. Kalau berbicara ada 11, ada 20, Bib. Sebenarnya ini mana yang lebih afdol dari sudut pandang ibadah? Ya. Apakah yang sedikit ini, yang 8 dengan 3 witir, atau 20 dengan 3 witir? Ini dari makna ibadah. Kira-kira lebih baik secara pandangan Islam ya? Iya. Nilai keutamanya yang mana sebenarnya? Iya, memang kalau kita bicara tentang keislaman sangat setuju dengan Ustaz Firman tadi. Jadi kalau nanya menurut pandangan Islam, jangan menurut pandangan Anda. Iya. Kita terlalu naif untuk memberikan pendapat ya di dalam bab, karena pembahasan yang kita bahas ini sudah dibahas oleh para ulama. Jadi dianjurkan para ustadz kalau ingin mengeluarkan pendapat, nukillah dari para ulama salaf. Jangan kita menurut saya. Wah, itu kalau menurut saya kacau itu. Karena siapa saya gitu kan. Kita kesannya apa sih? membuat ya, gitu ya. Iya. Maka tadi sangat cocok. Jadi kalau ditanya itu, kalau bertanya menurut Islam atau menurut ulama yang mana kan? Karena salaf ya, kita punya motto itu as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. As-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Itu salaf itu lebih dari kita. Kita belum ada apa ngambil ilmu, harus ngambil dari salaf. Orang yang selamat itu adalah dikatakan oleh para ulama kunna qaumun muttabi wa laysa mubtadi, gitu kan ya. Kunna yaitu qaumun muttabi wa laysa mubtadi. Kita ini kaum yang ngikut, bukan yang mengada-ada. Ngikutin salaf aja, pendapat-pendapat ikutin salaf. Nah, kalau kita kembali ke ulama, ternyata memang banyak sekali pendapat itu ya. Makanya saya nggak berani mengatakan mana yang pendapat ini. Ada ini kita meringkas dari, ada yang mengatakan 11 rakaat. Berpegang dengan hadis Bukhari Muslim riwayat Aisyah. Kata Aisyah, aku pernah lihat Rasulullah sholli 4 rakaat. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Aku lihat Rasulullah pernah sholat 4-4-3. Dan jangan kau tanya panjang dan indah sholatnya Nabi. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11, kata hadis Aisyah ini. Rasul tidak pernah lebih dari 11 fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Pendapat ini ada yang mengatakan berpegang 11. Yeah. Pendapat yang kedua ada yang bilang 13. Itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu sholatnya 13. Tapi ada riwayat yang banyak nih, yang terbanyak 23. Ini hadis riwayat 23. Siapa itu yang dipegang oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian juga yang diikuti oleh 4 madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Itu yang 23 ya. 23. Dan ada sebuah kitab, ada kitab namanya, yaitu judulnya itu 1000 tahun sholat di Masjid Nabawi, yaitu sholat tarawih. 1000 tahun sholat tarawih di Masjid Nabawi. Ditulis oleh guru saya ikut halakoh dengan beliau di Masjid Nabawi.
yaitu yang bernama Syekh Muhammad Atiyah Salim. Semoga Allah luaskan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Saya ikut juga kajian beliau dari kitab Arba'in Nawawi itu juga. Nah, dia punya kitab tuh. Kitabnya kecil, kitab seperti ini kitabnya. 1000 tahun sholat tarawih di Masjid Nabawi. Beliau di situ menguatkan 23. Mengikuti yang 23. Itu. Menurut pendapatnya 23. Makanya sampai sekarang Makkah Madinah itu 23. Karena mazhab Hambali. Memang selain mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi juga 23. Nah, ini pendapat yang terbanyak dari jumhur mazhab. Kemudian ada juga yang mengatakan 39. 39. Malik, iya, 39. Itu standar 39. Nah, kemudian ada yang pendapat yang kelima. Apa itu? Biduni ta'yin bi adadin muayyan. Yaitu tanpa ada penentuan dengan jumlah tertentu. Tapi alal aqal yang paling sedikit 11. Jadi sedikitnya ada batasan minimal, tapi banyaknya nggak ada minimalnya. Nggak ada maksimal. Tidak ada maksimalnya. Nggak ada maksimalnya, ada yang 39. Makanya kalau kita ke Mekah Madinah 10 terakhir, setelah sholat 20 rakaat, istirahat dulu, nggak witir. Nanti 1 jam istirahat, sholat lagi 10. Jadi 30, baru dititip dengan witir. Jadi 33. Nah, memang tidak ada batasannya. Alhamdulillah. Berarti al-amru wasi'. Kata orang Arab, permasalahan ini luas. Nah, walaupun ada juga yang berpendapat yang 11 tidak sah. Karena yang digunakan dalilnya 443 itu adalah sholat witir, bukan sholat taraweh. Karena ada kalimat di dalam dan di luar Ramadan. Berarti itu bukan taraweh, karena taraweh tidak ada di luar Ramadan. Maka itu termasuk adalah sholat. Iya, itu namanya sholat witir, bukan taraweh. Berpegang dengan itu ada yang menganggap tidak sah yang 11 karena dianggap itu sholat witir. Nah, tapi pendapat yang banyak tidak menentukan jumlah. Nah, makanya dulu ada ulama yang bilang kami kalau sedang semangat 11. Tapi jumlah ayatnya panjang. Tapi kalau kami sedang lelah 23. Ayatnya pendek-pendek tapi rakaatnya banyak. Kalau kita kan terbalik kan. Kalau lagi semangat 11, 23 kalau lagi lemes. Nah, ini terbalik. Nah, itu jadi jumlah itu apalagi kita di Indonesia ini beragam ya. Kita hormatilah yang berbeda. Walaupun mungkin saya tidak cocok dengan yang jumlah itu. Sudah, biarkan saudaramu, mereka punya dalil, mereka punya guru. Yang penting mereka tetap mendirikan sholat. Jangan sampai kita bid'ahkan, kita salahkan. Akhirnya mereka tidak sholat. Nah, ini bukan kita menggunakan dalil mendingan ya. Karena suka ada mendingan daripada tidak sholat. Bukan itu. Tapi karena masih ada pendapat dari ulama. Kalau masih ada pendapat dari para ulama, kita tidak boleh membid'ahkan. Gitu loh. Kalau masih ada pendapat. Kita punya kaidah begini. Setiap sebuah permasalahan yang terjadi perbedaan. Dan di situ ada pendapat ulama. Ya, maksudnya ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama yang mutamad ya, ulama-ulama yang betul-betul ulama. Maka kita tidak boleh membid'ahkan perbedaan itu. Tinggal kita mana yang antum lebih yakini, yang lebih mantep. Oh, menurut ani ar-rajih, menurut saya yang rajih yang kuat itu 23. Ya sudah, amalkan 23. Hormati yang 11. Begitu yang 11, hormati yang 23. Jangan mengklaim dirinya yang paling benar gitu kan. Nah, tapi kalau mau enggak dia kurang lemah dhaifnya, sampaikan dengan diskusi, dengan cara yang baik. Jangan sampai kita Ramadan ini menjadi bulan perpecahan, tapi Ramadan ini adalah bulan persatuan. Jadi sudah enggak waktunya lagi untuk membid'ahkan, menyesatkan hanya karena jumlah. Nah, yang penting standar tadi 11. Saya belum pernah ada riwayat yang mengatakan 7 atau 6. Cari 4 rakaat itu enggak ada. Nah, kemudian yang kedua, menurut jumhur ulama, yang paling pas itu 22. Kenapa? Dalilnya dari Abdullah bin Umar, Bukhari Muslim juga. Kalau tadi Bukhari Muslim, yang 443. Tapi yang ini 22, Bukhari Muslim. Kalau yang itu riwayat Aisyah, ini Abdullah bin Umar. Kok bisa Ustaz? Bukankah 4 juga boleh? Boleh, tetapi lebih afdol ini. Kenapa? Karena kalau yang 443 itu kesaksian. Jadi Aisyah pernah melihat Rasulullah sholat 443. Jangan kau tanya indah dan panjangnya. Itu kata Aisyah. Jadi dia melihat Rasul. Tapi kalau yang 22, Abdullah bin Umar pernah cerita. Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Dia bilang, ini ada seseorang nanya sama Nabi di depan orang banyak. Ya Rasul, sholat malam itu bagaimana? Nabi jawab, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam 22.
Fa idza khusiyatil fajr, kalau takut datang waktu subuh, atau idza khasyita, kalau kamu takut datang waktu subuh, fal yutir biwahidah, tutuplah dengan sholat witir satu rakaat. Perbuatan dan perkataan kan berbeda. Perbuatan Nabi 443, perkataan Nabi 221. Nah, ketika disandingkan antara perkataan dan perbuatan, mana yang lebih diikuti? Para ulama mengatakan al-ibrah bima rawa la bima ro'ah. Itu istilah ulama hadis ya. Al-ibratu bima rawa la bima ro'ah. Yang menjadi patokan apa yang diriwayatkan, bukan yang dilihat. Karena yang dilihat itu masih banyak mengandung penafsiran. Multi tafsir kalau dilihat. Tapi kalau yang diucapkan itu lebih kuat. Lebih kuat. Yang diucapkan 221. Kalau Aisyah melihat 443, kan itu kan berarti kan disandingkan maka lebih kuat. Maka jumhur ulama di dunia rata-rata sholat tarawih 22. Dua salam. Walaupun ada yang 44, tapi itu yang lebih kuat itu 22. Karena apa? 22 itu yang diriwayatkan, yang diucapkan. 443 yang dilakukan. Nah, ini al-ibrah bima rawa la bima ro'ah. Ini tentunya menjadi pegangan kita. Tapi tetap yang 443 jangan kita bilang bid'ah dan seterusnya. Kita orang Islam ini harus pandai lah mensikapi perbedaan. Terutama dalam bab-bab sunnah. Ini kan sunnah. Betul. Jangan sampai rusak persatuan gara-gara sunnah. Kalau istilah ulama menyebutkan tarkul wajib bis sunnah. Meninggalkan kewajiban hanya mengejar ibadah sunnah. Kewajiban menjaga persatuan, meninggalkan kewajiban bersatu gara-gara ngejar sunnah. Ini namanya tarkul wajib bis sunnah. Meninggalkan perkara yang wajib hanya mengejar ibadah yang sunnah. Lebih baik sunnahnya nggak usah, wajib tetap terjaga, kan begitu. Betul. Nah, ini tentunya harus kita sikapi ya. Jagalah persatuan kita. Jangan sampai kita sering. Ya, ini bukan menjadi akidah, bukan menjadi ajaran ahli sunnah yang suka nyala-nyalain kan. Kita harus bisa menghormati, bisa menghargai perbedaan. Walaupun kita tidak ikut. Saya nggak ikut yang itu, menurut saya kurang kuat. Saya ngikut, nah itu boleh. Tapi bukan berarti mencela. Bahkan jangankan beda di dalam ibadah sunnah. Beda agama saja. Lihat. Ketika ada orang non-muslim, kita disuruh dakwah. Tapi waktu berdakwah, la ikraha fid din. Nggak boleh engkau paksa. Engkau ajak. Kalau nggak mau, ya sudah kita hargai. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita paksa, kita sakiti untuk masuk Islam. Itulah bagaimana Islam mengajarkan. Jangankan dalam bab masalah sunnah, masalah yang agama saja kita harus bisa. Tapi bukan berarti kita harus ikut. Bukan berarti kita ridho. Kita tidak ridho, kita tidak cocok. Tapi tetap kita hargai, menghormati pilihan mereka. Itu ya, Masya Allah. Ya, baik. Ini dia sahabat Nurul Fajri. Tentunya semua punya dasar ya dalam melakukan amaliyah. Dan siapapun tidak berhak untuk menjustifikasi siapa yang paling benar. Karena semuanya punya dasar yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terbaik adalah kita saling menghormati, kita saling menghargai ibadah saudara-saudara kita semua yang tentunya kita melihat itu hanya perbedaan dari sisi pandangan, ya. Masing-masing berpegang pada yang mereka yakini. Tetapi semua ada sumbernya. Dan Rasulullah semua sudah memberikan petunjuk dan contoh yang ada. Nah, tinggal kita umatnya tentunya harus saling menghormati satu dengan lain dan tidak boleh untuk saling menghujat dan saling melakukan sebuah pembenaran tersendiri gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semua, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Siapapun yang melaksanakan sholat di masjid ini 11 rakaat ikuti kalau memang kita ingin ikut di sana. Yang di sini 20 silakan ikuti. Ya nggak boleh justru ke sono sini kagak sholat. Ini betul. Tapi suka nambah Ustaz. Mungkin kalau ada yang nanya mungkin di jamaah, Ustadz nih kita nih kalau disuruh milih dan menganggap mana yang lebih kuat, saya sebagai pengikut Syafi'i, saya penganut mazhabnya Syafi'i, maka saya pasti akan lebih cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i yang 23. Bukan berarti saya atau kita tidak menyalahkan, tapi terus kita mengumbang-ambing, tidak. Harus kita tetap punya pegangan. Yaitu tetap ikut mazhab yang kita pegang. Tapi tetap kita menghargai pendapat yang lain ya. Nah, itu dia. Makanya sahabat Nurul Fajri, saksikan terus ya podcast Nurul Fajri ini karena banyak sekali hikmah yang
bisa kita angkat ya, dan kita bisa jadikan sebuah khasanah ilmu yang akan menguatkan ibadah kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan ya, Bib. Mudah-mudahan juga sahabat-sahabat di sana yang mungkin kemarin sempat bingung harus bagaimana bersikap dan sebagainya, ya sudah, sekarang sudah punya pandangan, sudah punya gambaran apa yang telah disampaikan oleh Habibana. Insya Allah bermanfaat, dan insya Allah kita akan banyak lagi mengupas tentang rahasia bulan suci Ramadan dari sudut pandang amal-amaliyah yang lainnya. Nah, saksikan terus podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah, masih bersama saya dengan Firman Al-Mukti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakumullah khair. khair.